Palu hakim menghantam meja kayu dengan suara keras yang menggema di ruang sidang penuh sesak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa Rama Pratama dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan penggelapan dana perusahaan sebesar 500 miliar rupiah, dan hari ini kami kembalikan kehormatan Anda secara penuh di depan umum. Suara hakim itu seperti petir yang menyambar dada Rama. Tubuhnya yang sudah lemas selama berbulan-bulan tiba-tiba terasa ringan, air mata mengalir tanpa bisa ditahan di pipinya yang tirus karena stres. Di sampingnya, Surya berdiri tegar, tangannya meremas tangan Rama dengan kuat, seolah ingin menyampaikan bahwa segalanya sudah berakhir. Ruang sidang yang tadinya penuh bisik-bisik sekarang hening sejenak sebelum ledakan tepuk tangan dari beberapa orang yang mendukung mereka. Tapi bagi Rama, ini bukan akhir dari mimpi buruk, melainkan awal dari perjalanan panjang yang baru saja dimulai lagi. Semuanya berawal 5 tahun lalu di sebuah workshop desain digital di kawasan Sudirman, Jakarta. Rama, lulusan IT jurusan desain grafis, saat itu baru berusia 23 tahun. Tubuhnya atletis karena rutin lari pagi di Taman Suropati, wajahnya tajam dengan mata sipit khas Jawa yang selalu penuh semangat. Dia duduk di baris belakang, mencatat setiap kata pembicara tentang tren WIU. Tiba-tiba seorang pria tinggi berpakaian kemeja lengan digulung rapi, duduk di sebelahnya. "Ma, kursi ini kosongkan?" tanya pria itu dengan suara bariton yang lembut. Nama pria itu Surya Wijaya, 27 tahun, putra seorang pengusaha properti di Jakarta Selatan. Mereka bertukar kartu nama, dan sejak saat itu obrolan tentang desain berubah menjadi kopi malam di kafe tersembunyi di Kemang. Rama merasa ada sesuatu yang berbeda. Jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali Surya tersenyum, senyum yang membuat matanya menyipit lucu. Tapi Rama tahu, di Indonesia ini, perasaan seperti ini harus disembunyikan rapat-rapat. Keluarganya di Bandung adalah keluarga Muslim taat, ayahnya seorang ustadz kecil di masjid kampung, ibunya selalu berdoa agar Rama segera menikah dengan gadis baik-baik. Mereka mulai bertemu secara rahasia. Malam-malam di apartemen kecil Rama di Tebet, atau akhir pekan menyelinap ke ila kecil di puncak yang Surya sewa atas nama perusahaan. Cinta mereka tumbuh pelan tapi dalam. Surya yang awalnya tampak dingin dan okus bisnis, ternyata lembut sekali. Dia suka memasak nasi goreng spesial untuk Rama setelah hari panjang, dan selalu mendengarkan keluh kesah Rama tentang tekanan keluarga yang terus menjodohkannya dengan sepupu jauh. "Kita bisa hadapi bersama, sayang," bisik Surya suatu malam saat mereka berbaring di balkon melihat lampu kota Jakarta berkelap-kelip. Rama percaya sepenuh hati. Mereka bahkan mendirikan agensi digital kecil bernama Lelumina Creative di kawasan SCM. Rama sebagai Creative Director, Surya sebagai CEO. Bisnis mereka melejit dalam 2 tahun, klien dari bank besar hingga startup unicorn. Tapi di balik kesuksesan itu ada bayang-bayang ketakutan. Setiap kali ada acara keluarga Surya, Rama harus pura-pura hanya karyawan biasa. Ibu Surya selalu bertanya, "Kapan kamu bawa calon istri ke rumah, Nak?" Surya hanya tersenyum kaku. Tekanan semakin berat ketika ayah Surya, Pak Wijaya, mulai memaksa Surya menikah dengan anak teman bisnisnya, seorang gadis cantik dari keluarga kaya di Menteng. Surya menolak halus, tapi Rama mulai merasa insecure. "Apakah aku cukup untukmu?" tanya Rama suatu malam di mobil mereka yang parkir di pinggir pantai Ancol yang sepi. Surya memeluknya erat. "Kamu segalanya bagiku. Tapi keluargaku. Mereka tidak akan mengerti." Itulah awal retak kecil yang kemudian menjadi jurang. Surya mulai jarang datang ke apartemen Rama, sibuk dengan pertemuan keluarga. Rama bekerja lebih keras, mengurus keuangan perusahaan sendirian karena akuntan mereka resing. Suatu hari, Rama menemukan transfer aneh di rekening perusahaan. 500 miliar rupiah hilang ke rekening luar negeri yang tak dikenal. Dia panik, langsung lapor ke Surya. Tapi Surya hanya bilang, "Biarkan aku yang urus." Rama percaya. Hingga pagi itu datang.
Polisi datang ke kantor Lumina Creative di lantai 25 gedung tinggi SCB. Anda Rama Pratama. Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Tangan Rama diborgol di depan semua karyawan. Media langsung heboh. Berita Direktur Kreatif Lumina Creative diduga korupsi Rp 500 miliar muncul di semua portal. Keluarga Rama di Bandung langsung menelpon, ayahnya menangis, "Kamu bikin malu keluarga, nak. Apa ini karena kamu? Tidak normal." Kata-kata itu seperti pisau. Di tahanan, Rama sendirian di sel kecil yang pengap. Dia memikirkan segalanya. Apakah ini hukuman karena cintanya pada Surya? Apakah Tuhan membenci dia? Malam-malam dia berdoa, tapi hatinya kosong. Teman-temannya di komunitas bawah tanah Jakarta, yang dia temui diam-diam di kai rahasia di Cikini, mulai menjauh karena takut terseret skandal. Hanya satu orang yang datang berkunjung, Surya. Di balik kaca pemisah, Surya menangis. "Aku akan selamatkan kamu, Rama. Aku janji." Tapi mata Surya penuh rasa bersalah yang Rama belum pahami saat itu. Hari-hari di tahanan terasa seperti neraka bagi Rama. Setiap pagi, dia bangun dengan mimpi buruk tentang Surya yang menikah dengan wanita lain. Berita di penjara terus memutar wawancara Pak Wijaya yang bilang, "Kami sudah memecat karyawan yang tidak bermoral itu. Dana perusahaan hilang karena ulahnya." Kata tidak bermoral itu menusuk. Rama tahu itu kode untuk hubungan mereka. Di Indonesia, meski tidak ada undang-undang yang melarang, prasangka masyarakat lebih kejam daripada hukum. Teman sekolah lamanya dari Bandung mengirim pesan, "Kamu bikin kami malu, bro. Jangan hubungi lagi." Rama menangis sendirian di sudut sel. Tapi di dalam hatinya ada api kecil yang menyala, cinta pada Surya. Dia ingat malam mereka pertama kali mengakui perasaan di atap gedung agensi saat hujan deras. Surya berkata, "Aku takut, Rama. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Mereka berpelukan di bawah payung bocor, basah kuyup, tapi bahagia. Sementara itu, di luar, Surya berjuang diam-diam. Dia menyewa pengacara terbaik, Mbak Rina, seorang advokat perempuan yang dikenal membela kasus hak asasi di Jakarta. Mbak Rina menemui Rama di tahanan. Bukti awal menunjukkan transfer itu dari akun Surya sendiri, tapi ada jejak yang aneh. "Kita akan ungkap semuanya." Rama terkejut. "Surya. Tidak mungkin." Mbak Rina mengangguk. "Itulah masalahnya. Keluarga Wijaya ingin kamu hilang agar Surya bisa menikah sesuai rencana mereka." Rama merasa dunia runtuh. Apakah Surya yang memitnahnya? Tidak, mustahil. Tapi keraguan mulai merayap. Di saat yang sama, Surya bertemu ayahnya di rumah mewah di Pondok Indah. "Ayah, Rama tidak bersalah. Ini ulah Mas Adi, kakakku sendiri yang ingin ambil alih perusahaan." Pak Wijaya marah besar. "Kamu gila. Kamu mau bawa nama keluarga jatuh karena laki-laki itu. Kami sudah tahu rahasiamu, Surya. Oto-oto kalian di Ila Puncak. Kalau kamu tidak diam, kami akan buat skandal lebih besar." Surya terjebak. Dia mencintai Rama, tapi keluarga adalah segalanya. Malam itu, Surya datang lagi ke tahanan, wajahnya pucat. "Makan aku, Rama. Aku harus pura-pura mendukung ayah dulu, tapi aku sedang kumpulkan bukti. Mas Adi yang curi uang itu untuk judi online dan hutang pribadi. Dia pakai nama kamu karena tahu kita dekat." Rama menangis. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Mereka berbicara melalui telepon di ruang kunjungan, tangan saling menyentuh kaca dingin. Surya berjanji, "Aku akan datang ke sidang. Aku akan bersaksi." Tapi Rama ragu. Tekanan sosial di Jakarta begitu berat. Di agensi, karyawan yang tersisa mulai resign karena klien kabur. Sahabat Rama, seorang desainer lesbian bernama Lila, satu-satunya yang setia.
Dia datang membawa makanan dan buku. Kamu kuat, Rama. Cinta kalian bukan dosa. Di kota ini banyak yang seperti kalian tapi disembunyikan. Percakapan itu memberi Rama kekuatan. Dia mulai menulis jurnal di sel, mencatat perasaan, ketakutan menjadi dirinya sendiri di negeri yang masih memandang cinta sesama jenis sebagai aib. Sementara bisnis Lumina hampir bangkrut, Surya diam-diam transfer dana pribadinya untuk bayar gaji karyawan. Tapi Mas Adi, kakak Surya yang serakah, terus memitnah di media. Dia gay dan koruptor, pantas dihukum berat. Berita itu menyebar ke kampung Rama di Bandung. Ibu Rama pingsan saat mendengar. Ayahnya datang ke Jakarta, tapi bukan untuk dukung, melainkan untuk memaksa Rama bertobat. Kamu harus nikah, nak. Ini ujian dari Allah. Rama menolak. Ayah, aku lahir begini. Aku mencintai Surya. Kata-kata itu membuat ayahnya pergi dengan marah. Rama merasa sendirian di dunia. Tapi di dalam dia tumbuh. Dia belajar bahwa identitasnya bukan kelemahan, melainkan bagian dari dirinya yang harus diperjuangkan. Malam-malam dia berdoa dengan cara sendiri, meminta kekuatan untuk menghadapi sidang yang akan datang. Sidang pertama dimulai dengan suasana tegang. Ruang sidang penuh wartawan, kamera berkedip tanpa henti. Rama duduk di bangku terdakwa, jasnya sudah longgar karena kurus. Surya duduk di belakang, mata mereka bertemu sebentar, penuh janji. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang, menyebut Rama sebagai otak kejahatan yang memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi yang tidak bermoral. Kata itu lagi. Publik berbisik. Bakrina bangkit, ini itnah yang mulia. Bukti kami akan tunjukkan sebaliknya. Bukti pertama keluar. Rekaman chip menunjukkan Mas Adi yang mengakses komputer Rama saat Rama tidak di kantor. Tapi Mas Adi punya alibi. Ketegangan naik. Rama dipanggil ke mimbar. Dia berdiri, suaranya bergetar. Saya tidak pernah ambil uang itu. Saya mencintai perusahaan ini dan saya mencintai. Dia berhenti, mata mencari Surya. Ruangan hening. Surya mengangguk pelan dari bangku. Di luar sidang, media gila. Ada hubungan gay di balik kasus korupsi Lumina. Judul itu muncul di semua headline. Keluarga Surya marah besar. Pak Wijaya ancam cabut warisan. Surya terpaksa pindah ke hotel, takut di rumah. Dia kirim pesan ke Rama, aku siap hadapi semua. Cinta kita lebih kuat. Rama di sel membaca pesan itu berulang, hatinya hangat tapi takut. Lila datang lagi membawa surat dari teman-teman komunitas bawah tanah. Kamu bukan sendiri, Rama. Banyak yang doakan. Rama mulai percaya. Dia ingat perjalanan mereka ke Bali diam-diam tahun lalu, berjalan tangan bergandengan di pantai sepi Uluwatu saat matahari terbenam. Saat itu mereka merasa bebas. Tapi realita Jakarta selalu menarik mereka kembali ke dalam lemari. Pemeriksaan saksi dimulai. Karyawan lama bersaksi bahwa Rama selalu jujur dengan keuangan. Tapi Mas Adi naik ke mimbar, wajahnya tenang. Saya lihat sendiri Rama transfer uang itu malam-malam. Mungkin untuk gaya hidupnya yang berbeda. Kata itu menusuk. Rama marah tapi diam. Bakrina Cros Emination hebat, ungkap bahwa Mas Adi punya hutang judi besar. Bukti transfer dari rekening Mas Adi ke rekening judi keluar. Tapi masih belum cukup. Surya dipanggil sebagai saksi. Saat dia berdiri, seluruh ruangan tegang. Saya bersumpah, Rama tidak bersalah. Saya yang tahu semuanya. Suaranya mantap. Tapi sebelum dia lanjut, sidang ditunda karena bukti baru. Malam itu, Surya datang ke tahanan lagi. Mereka berbicara lama. Surya cerita bagaimana ayahnya ancam bunuh diri kalau dia tidak tinggalkan Rama. Aku hampir menyerah, sayang. Tapi melihat kamu di sini, aku tahu aku harus pilih kamu. Rama menangis.
Kamu akan kehilangan keluarga. Surya tersenyum pahit. Keluarga sejati adalah kamu. Malam itu, Rama tidur dengan damai pertama kali. Dia sadar, perjuangan ini bukan hanya soal uang, tapi soal menjadi diri sendiri di tengah dunia yang menolak. Dia mulai tulis surat untuk ayahnya di Bandung, cerita tentang perasaannya sejak kecil, tentang bagaimana dia selalu merasa berbeda tapi mencoba jadi anak baik. Surat itu dikirim melalui Lila. Balasan datang seminggu kemudian, ayahnya menulis, "Kita perlu bicara, nak. Ibu sakit karena khawatir." Itu langkah kecil, tapi harapan. Sidang memasuki fase krusial. Bakrina menghadirkan ahli forensik digital yang ungkap bahwa komputer Rama dihack dari IP rumah Mas Adi. Bukti chat antara Mas Adi dan teman judinya juga muncul. Ruangan gempar. Jaksa mulai goyah. Tapi Mas Adi masih bertahan, semua rekayasa. Publik terbelah. Ada yang dukung Rama karena kasihan, ada yang tetap benci karena Dgai. Di luar pengadilan, demonstran kecil dari kelompok konservatif teriak usir pelakor. Rama mendengarnya dari dalam, hatinya sakit. Tapi Surya sekarang duduk di bangku depan setiap hari, mata penuh cinta. Mereka bertukar senyum kecil yang memberi kekuatan. Rama dipanggil lagi untuk kesaksian akhir. Kali ini dia tidak ragu. "Saya Rama Pratama, saya Gai, dan saya mencintai Surya Wijaya. Tapi itu tidak membuat saya pencuri. Saya bangun perusahaan ini dengan keringat saya. Itnah ini karena keluarga Surya tidak terima siapa saya." Ruangan hening total. Beberapa wartawan meneteskan air mata. Surya berdiri, "Saya konfirmasi. Kami saling cinta sejak 5 tahun lalu. Saya rela kehilangan segalanya untuk Rama." Itu bom. Media langsung liek. Pak Wijaya keluar ruangan marah. Tapi di galeri, ada Ibu Surya yang diam-diam datang, matanya basah. Mungkin ada harapan. Persidangan berlanjut dengan saksi ahli keuangan yang bukti Mas Adi yang curi uang untuk bayar hutang. Bukti bank luar negeri cocok dengan rekening Mas Adi. Bakrina tutup argumen dengan indah, "Ini bukan kasus korupsi, ini kasus itnah karena prasangka terhadap cinta yang berbeda. Rama layak dapat keadilan." Hakim menunda vonis seminggu. Minggu itu Rama habiskan dengan doa dan harap. Surya datang setiap hari, mereka rencanakan masa depan kalau bebas, buka agensi baru kecil, hidup lebih terbuka di komunitas. Rama kirim surat lagi ke ayahnya, "Aku tetap anakmu, ayah." Hari vonis tiba. Ruang sidang penuh sesak, bahkan ada yang berdiri di luar. Hakim membaca panjang lebar. Setelah memeriksa semua bukti, pengadilan menyatakan Rama Pratama tidak bersalah. Tuduhan ini adalah itnah murni. Perusahaan Lumina Creative harus mengembalikan nama baik terdakwa dan memberi kompensasi. Tepuk tangan membahana. Tapi hakim lanjut, "Kami juga catat bahwa kasus ini lahir dari prasangka terhadap orientasi seksual. Cinta adalah hak asasi selama tidak melanggar hukum." Kata-kata itu seperti angin segar. Rama menangis bahagia. Surya memeluknya di depan semua orang, pertama kali secara terbuka. Kamera membidik. Berita pengadilan pulihkan kehormatan pria Gai korban itnah jadi trending. Tapi tidak semua senang. Mas Adi ditangkap di luar sidang karena bukti baru. Pak Wijaya diam saja. Ibu Surya mendekat, "Makan kami, nak Rama. Saya terima kamu sebagai bagian keluarga." Pelukan pertama dari keluarga Surya. Rama tersenyum. Di luar, Lila dan teman-teman komunitas menunggu dengan bunga. Mereka rayakan kecil di kai rahasia. Rama bicara di depan mereka, "Terima kasih. Perjuangan kita belum selesai, tapi hari ini saya belajar bahwa bersembunyi bukan jawaban. Kita harus hidup dengan bangga." Beberapa bulan kemudian, Lumina Creative bangkit lagi dengan nama baru Lumina Pride. Rama dan Surya jalankan bersama,
klien datang karena cerita inspirasi mereka. Rama sekarang lebih terbuka ikut acara komunitas di Jakarta meski masih hati-hati. Keluarganya di Bandung mulai terima pelan-pelan, ayahnya bahkan kirim doa. Surya putus hubungan bisnis dengan ayahnya tapi tetap jaga hubungan ibu. Mereka pindah ke apartemen baru di Senopati, hidup bahagia meski masih dapat tatapan aneh di jalan. Rama sering ingat hari di sidang bagaimana satu keputusan berani ubah segalanya. Dia tumbuh menjadi pria yang tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Suatu sore di balkon apartemen, melihat sunset Jakarta, Surya peluk Rama dari belakang. Terima kasih sudah bertahan. Rama balik, kita bertahan bersama. Cinta mereka kini lebih kuat, lahir dari api itnah dan pengadilan. Apakah itnah dan prasangka masyarakat selalu bisa menghancurkan cinta sejati antar sesama pria, atau justru menjadikannya lebih kuat? Benar atau salah?